액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin perkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Jika Koja Erlangga, nama saya David Fadafur Rahman, nama saya Almas Dwi Wicaksono, nama saya Muhammad Baki Ardiansyah, nama saya Dimas Prayoga. Oke, kali ini kami mencoblos nomor ketua dan wakil ketua OSIS. Kami kelompok 5 mencoblos nomor 01. Nah, jangan lupa untuk memilih nomor 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almas Dwi Wicaksono dari kelompok 5 kelas 10 TPM 2. Boleh perkenalkan nama kakak kelas? Baik, nama saya Muhammad Tabiarkan dari kelas 11 jurusan Teknik Pemesinan 3. Rumah saya sih di perumahan Granada Razak City. Tempat tanggal lahir saya di Serang 6 November 2008. Saya hobinya itu mempelajari bela diri serta organisasi saya itu OSIS. Perkenalkan, nama saya Aulia Khairani Azhara dari kelas 11 jurusan Manajemen Perkantoran 3. Tempat tanggal lahir saya di Kuningan tanggal 29 September 2009. Untuk alamat saya di perumahan Grand Village Sepatan Blok D2 nomor 12A. Hobi saya yaitu bermain badminton dan lari. Ya, saya akan mewawancari kelas nomor 1. Apa motivasi kakak untuk menjadi ketua OSIS? Motivasi saya sih dari tokoh yang membuat saya termotivasi itu dari ketua OSIS sebelumnya, karena memiliki sifat kepemimpinan yang sangat baik dan juga soft skill yang sangat banyak sama juga. Jika ada siswa yang mengeluh tentang kebijakan sekolah yang tidak adil, bagaimana kakak akan menanggapi keluhan tersebut? Untuk gitu sih, kebijakan sekolah yang tidak adil ya, kami akan membuat suatu pertemuan, misalnya nih kebijakan sekolah atau apa? Ya, kebijakan sekolah ya. Kalau seperti itu sih biasanya sih akan mengumpulkan beberapa siswa yang merasa tidak teradili, lalu akan itu sih biasanya sih dilaksanakan oleh MPK. Jadi mereka akan menanggung aspirasi kalian, lalu akan menyalurkannya ke seperti pihak dari kesiswaan kayak gitu. Oke, ketiga, jika kakak mendapatkan kritik atau masukan negatif dari siswa atau guru, bagaimana Anda akan merespon? Kalau itu sih cara kami merespon adalah dengan mengumpulkan kritik dan akan memperbaiki dari diri kami sendiri kayak gitu. Oke, terakhir nih, apa yang kakak pelajari dari pengalaman organisasi atau kepemimpinan sebelumnya? Yang saya pelajari itu seperti dari soft skill sih, rasa tanggung jawab, disiplin, dan yang lainnya sama. Iya. Untuk saya itu yang dipelajari itu manajemen waktu, soft skill itu seperti public speaking, terus bekerja sama tim dan disiplin. Satu lagi kak, ada lagi ternyata. Bagaimana kakak bekerja dalam tim terutama saat menghadapi perbedaan pendapat?
Kalau seperti itu sih biasanya kami tuh akan mengadakan musyawarah, dan nanti dari musyawarah tersebut akan diambil keputusan yang sangat terbaik lalu akan dijalankan dengan lapang dada. Mungkin itu saja yang saya pertanyakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari kritik itu. Jadi misalnya kita berbuat salah terus kita dikritik, buat kedepannya kita pakai kritikan itu sebagai evaluasi buat diri kita. Jadi buat kedepannya jangan melakukan hal kesalahan yang sama lagi. Bagaimana kakak bekerja dalam tim terutama saat menghadapi perbedaan pendapat? Jadi cara kami akan menimbang kembali pendapat-pendapat yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, dan kami akan mencari pendapat terbaik yang bisa dijalankan. Yang kelima, apa yang kakak pelajari dari pengalaman organisasi atau kepemimpinan sebelumnya? Yang saya pelajari dari
wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cikal Koja Erlangga dari perwakilan dari kelompok 5 ingin ingin mewawancarai calon MPK nomor urut 2. Pertanyaannya, perkenalkan nama kakak, jurusan, alamat, dan tanggal lahir. Oke, perkenalkan nama saya Akbar Surbatama dari kelas 11 IPJ 1. Tempat tanggal lahir tuh saya di Sragen, Jawa Tengah, tanggal 20 November tahun 2008. Untuk alamat rumah saya di Perumahan Firdaus Selatan, Desa Gitung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Oke, apa visi misi kakak? Untuk visi misi saya adalah menjadikan MPK sebagai wadah untuk mengembangkan potensi serta keterampilan bagi para siswa, menggunakan pemikiran kritis, kreatif, inovatif, demokratif, serta integritas tinggi. Selain itu, untuk misi ada pengembangan keteladanan, pengembangan potensi, kedisiplinan, dan beberapa yang lain. Oke, baik. Nah, jika ada siswa yang mengeluh tentang kebijakan sekolah yang tidak adil, bagaimana kakak akan menanggapi keluhan tersebut? Oke, jika ada siswa nih yang melapor ke MPK bahwa ada peraturan sekolah yang tidak adil, maka situ MPK akan bermusyawarah membuat yang namanya rapat istimewa. Nah, rapat istimewa itu nanti kita akan mempertimbangkan di mana letak ketidakadilan dari peraturan tersebut. Jika memang peraturan tersebut terbukti sangat merugikan ataupun merugikan bagi seorang siswa maupun siswi di SMK 2, maka kami akan membuat laporan kepada kepala sekolah untuk merevisi ataupun menghilangkan kebijakan tersebut demi kepentingan bersama, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kak, jika kakak mendapatkan kritik atau masukan negatif dari siswa atau guru, bagaimana kakak akan meresponnya kak? Oke, jika kita menerima kritikan atau pesan negatif baik dari guru, pihak sekolah maupun siswa, yang pertama kita jangan sakit hati. Kita jadikan bahan kritikan tersebut sebagai bahan untuk mengevaluasi diri, perbaiki diri. Di mana sih kekurangan kita, apa sih mereka kritik, kita akan perbaiki hal itu, seperti itu. Jadi kritik itu menjadi bahan untuk membenah dan mengevaluasi bagi diri kita sendiri supaya jadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya, bagaimana kakak bekerja dalam tim, terutama saat menghadapi perbedaan pendapat? Oke, saat terjadi perbedaan pendapat, kita pasti akan terjadi kerenggangan di dalam tim tersebut ya. Jadi satu caranya adalah kita bermusyawarah terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita jalankan. Jadi dari musyawarah itu akan terciptalah namanya mufakat. Nah, ketika mufakat sudah terbentuk, maka itu yang akan dilaksanakan sehingga tim yang tadinya ada kerenggangan kembali menjadi satu kesatuan untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang akan dilakukan nanti, seperti itu. Oke, baik kak. Terakhir ya kak, apa yang kakak pelajari dari pengalaman organisasi atau kepemimpinan sebelumnya kak? Oke, yang sudah saya pelajari cukup sangat banyak ya. Yang pastinya dari cara sikap pemimpin yang harus bisa fleksibel terhadap anggota-anggotanya. Selain itu juga memperhatikan kepentingan bersama, demokrasi, musyawarah, dan banyak lagi. Selain itu kita juga sebagai pemimpin diwajibkan untuk selalu menghargai keputusan baik dari anggota maupun dari rekan tim, seperti itu. Oke, terima kasih kakak atas wawancaranya. Oke guys, itu saja wawancara dari saya dan calon MPK nomor urut 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa visi-visi kakak untuk menjadi ketua
bagaimana